Nasib buruk dialami seorang pengemudi ojek online di Cimahi, Jawa Barat. Ia tewas di tangan dua orang temannya. Jasad korban ditemukan di semak belukar di wilayah Cirende, Cimahi dengan 29 luka sabetan senjata tajam. Korban mengajak saya membegal karena korban butuh uang buat dendaan motor. Kalau menurut saya sih buat ngajak membegal nggak mungkin gitu ya. Terkait penanganan anak di bawah umur ini, perlakuannya saja yang berbeda. Penyergapan terjadi di sebuah jalan di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Dua pria yang mengendarai sepeda motor tak berkutik ketika sejumlah anggota Satreskrim Polres Cimahi meringkusnya. Motor di mana? Motor di mana? Eta helmnya. Motor di Dago. Di Dago. Di Dago. Ban. Saya saja. Motor di mana, woi? Geledah aja dulu. Oh iya, sajam. Oh iya, sajam. Ayo. Video Gi, sajamnya Gi. Dari tangan salah satu pria ini ditemukan senjata tajam. Belakangan diketahui ternyata dua pria ini merupakan pelaku pembunuhan seorang pengemudi ojek online. Rumah mana jeung saha Abdi? Kamu sama siapa? Dari hasil analisis penyelidikan awal, kami fokus tertuju kepada dua orang yang terakhir bersama dengan korban sekitar pukul 10 malam, yaitu diduga pelaku pada saat itu dengan inisial ARA dan inisial IF. Setelah kita temukan semua barang bukti, kemudian petunjuk merujuk kepada dua diduga pelaku tersebut, kemudian kita melakukan beberapa rangkaian penyelidikan bahwa dua pelaku ini memang betul dan secara validasi lapangan dua orang yang terakhir bersama dengan korban. Kemudian kita amankan dan memang betul dua pelaku ini mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari penemuan mayat pria tanpa identitas di semak belukar di Kampung Pojok Cirende, Kelurahan Lewi Gajah, Cimahi. Kondisinya mengenaskan. Di tubuhnya ada 29 luka sabetan senjata tajam. Dengan menggunakan scientific investigation, ya, alhamdulillah korban berhasil kami identifikasi bahwa yang bersangkutan merupakan warga di Cimahi. Ya, kemudian dari situ kita kembangkan dari saksi dan alhamdulillah kami berhasil menangkap para pelaku, di mana para pelaku ini ada satu orang yang merupakan anak di bawah umur. Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini, tim menyingkap tabir menyambangi lokasi penemuan mayat di wilayah Cirende. Di sini, kami bertemu dengan Mulyadi, salah satu warga yang pertama kali menemukan mayat korban. Misi Pak. Ya Bu. Pak, mau nanya Pak Mulyadi yang mana Pak? Yang saya Bu. Oh, Bapak. Pak. Ya. Oli Pak. Ya. Bapak,
yang kemarin nemuin jasad di kebun itu ya Pak? Iya Pak. Itu ceritanya gimana Pak awalnya Pak? Iya awalnya saya dari rumah ya Bu, mau antar istri ke belanja ke warung. Sana saya langsung pulang lagi dari warung. Maksud saya mau buang air besar Bu ke bawah. Kayak tahu-tahu ada mayat di bawah Bu. Oh, itu sekitar jam berapa Pak? 5:30 Bu lah. Setengah 6 ya, berarti di sebelah sana ya Iya, Pak? iya. Kepala sana Bu. Pas banget di sini. Iya. Tuh. Kepala di situ Bu, yang ada tanah itu. Posisi mayat Terlentang Bu, gini. Iya. Pak, pas ngelihat mayatnya nih Pak, Iya. ngerasa kenal nggak? Nggak kenal sama sekali Bu, nggak kenal sama sekali itu. Nggak kenal Bu. Luka-luka mayatnya pas ketemu gimana Pak? Saya lihat mah ya di muka aja Bu, sama di sini ada bekas sayatan lah. Setelah penyelidikan mendalam, korban diketahui bernama Ilpan Pratama Ilahi, warga Cimenyan, Kota Bandung. Ia seorang pengemudi ojek online. Setelah mengumpulkan bukti kuat, kedua pria ini ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya Arif Rafli Ardiansah dan seorang anak di bawah umur berinisial IF. Keduanya warga Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Polisi memiliki bukti kuat atas keterlibatan keduanya. Lalu, apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan ini? Dua pembunuh pengemudi ojek online di Cimahi, satu diantaranya adalah anak di bawah umur. Sebelum kejadian, ketiganya sepakat untuk melakukan aksi pembegalan. Karena tidak ada target yang dicapai, ketiganya terlibat pertengkaran. Ujungnya, pembunuhan pun terjadi. Ari Rafli Ardiansah dan anak berhadapan dengan hukum berinisial IF kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Keduanya menghabisi Ilpan Pratama Ilahi yang tak lain adalah temannya sendiri. Mengapa mereka tega membunuh temannya sendiri? Apa motif kasus pembunuhan ini? Untuk motifnya sendiri sampai dengan saat ini dari hasil proses pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh anggota bahwa para pelaku ini ingin memiliki barang-barang yang dimiliki oleh korban, baik itu HP maupun kendaraan yang dimiliki oleh korban. Rekaman CCTV jadi bukti kuat keterlibatan Rafli dan IF. Dalam rekaman CCTV itu, terlihat korban yang mengendarai sepeda motor membonceng IF dan Rafli. Tak lama kemudian, terlihat IF hanya membonceng Rafli. Diduga kuat, saat itu keduanya telah menghabisi nyawa korban. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Nah, Pak Kanit, ini boleh dijelaskan Pak, barang bukti yang disita oleh petugas ini apa aja Pak? Baik, dapat kami jelaskan. Barang bukti yang kami sita yaitu ada satu bilah serulit, yang mana serulit ini digunakan oleh para pelaku untuk membacok korban, yaitu di bagian belakang sama pinggang. Selanjutnya ini juga ada satu buah kampak, yang mana kampak ini digunakan para pelaku untuk memukul bagian kepala korban serta membacok di belakang punggung. Selanjutnya ini kita temukan ada satu buah pisau di daerah TKP, dan ini HP kita sita, yang mana HP ini merupakan milik korban yang dibawa lari oleh pelaku. Kita juga menyita satu buah motor, yang mana motor tersebut milik korban dan dibawa oleh para pelaku, serta beberapa pakaian, yang mana pakaian pada saat korban gunakan di TKP, terus pakaian-pakaian pelaku yang pada saat dipakai waktu melakukan
tindak pidana kejahatan tersebut. Saat ini kami sudah berada di Polres Cimahi dan inilah dua pelaku pembunuhan driver ojek online yang jasadnya ditemukan di semak belukar di wilayah Cirende, Cimahi. Sebelumnya ternyata korban sempat mengajak kedua pelaku ini untuk melakukan aksi pembegalan. Lantas seperti apa cerita di balik peristiwa ini? Kami akan melakukan wawancara dengan kedua pelaku. Kepada kami, Rafli, salah satu tersangka, menceritakan awal mula terbunuhnya Ilpan Pratama. Rafli mengaku ide melakukan pembegalan berasal dari korban sendiri. Ya, pertamanya beres kerja kan jam 4, terus sekitaran jam setengah 5 atau jam 5, dia datang, terus saya suguhkan kopi, ngobrol-ngobrol, basa-basi, terus dia nawarin resep dulu buat nebus obat. Obat kayak obat terlarang gitu. Terus dia tiba-tiba mengeluarkan celurit sebelum mengajak ke begal. Kira bercanda, saya ketawa-ketawa aja dulu. Dalam keadaan mabuk, ketiganya akhirnya sepakat beraksi. Namun hingga menjelang subuh, ketiganya tak juga mendapatkan mangsa. Pertengkaran pun terjadi. Datang nanya alamat, terus jam 11 malam baru berangkat dari tempat kerja ke daerah Puncut dulu. Di sana gak ada mangsa, langsung ke daerah Cirende. Dari daerah Cirende nunggu beberapa jam, terus sampai jam 3 saya sama teman saya mengajak untuk kembali pulang karena kan mau istirahat sama besok buat lanjut kerja. Terus si korban malah memaksa teman saya untuk meminum obat sambil menyekik, terus sambil itu dijatuhin teman saya. Habis itu dicekik di bawah sampai mau dibacok, saya membantu teman saya. Ilpan terkapar dalam keadaan sekarat. Kedua pelaku membawa kabur sepeda motor dan barang berharga milik korban. 5 hari berselang, Rafli dan IF akhirnya tertangkap. Sebelum ketangkap, setelah dari rumah 2 hari, di rumah teman 2 hari, terus ke tempat kerja lagi, kerja kayak biasa. Nah pas 6 hari gitu, baru ketangkap di kampung. Pengakuan serupa juga muncul dari IF. IF mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena korban berusaha menyerangnya dengan senjata tajam. Saya melakukan pembunuhan bukan mau saya sendiri, tapi korban yang duluan menyerang saya. Atas perbuatan kedua tersangka, polisi menjerat mereka dengan pasal berlapis. Baik, untuk pasal yang kita sangkakan adalah pasal 340 atau 339 atau 338 dan atau 365 ayat 3 KUHP. Nah, kita terapkan karena itu tadi. Yang pertama, bahwa saksi yang menguatkan di kejadian adalah mereka, para pelaku itu sendiri. Kemudian, kenapa kita terapkan 340? Itu yang harus kita buktikan bahwa mereka sudah mulai merencanakan karena mereka membawa alatnya. Sementara itu, untuk tersangka anak tidak ada pengecualian dalam penetapan pasal. Terkait penanganan anak di bawah umur ini, perlakuannya saja yang berbeda. Namun untuk pasal yang kita persangkakan sama dengan pasal yang dipersangkakan dengan tersangka lain. Kini, Rafli harus mendekam di penjara dalam waktu yang cukup lama. Penyesalan sudah tak ada artinya. Istri korban pembunuhan di Cimahi membantah jika suaminya yang punya ide untuk melakukan aksi pembegalan. Karena selama ini suaminya dikenal sebagai sosok yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga.
Tujuan tim menyingkap tabir selanjutnya adalah tempat di mana korban dan kedua pelaku bertemu. Kami mencari tahu apakah ada rekan yang lain yang saat itu bersama kedua pelaku. Lokasi ini merupakan lokasi tempat Rafli dan IF bekerja sebagai kuli bangunan. Keduanya sedang mengerjakan proyek pembuatan hotel. Saat ini kami sudah berada di Desa Mekarwangi. Di sini merupakan tempat bekerja kedua pelaku dan juga tempat bertemunya pelaku dengan korban sebelum akhirnya melakukan aksi pembunuhan. Kami akan mencoba untuk bertemu dengan salah satu teman pelaku yang pada hari kejadian ikut berkumpul dengan pelaku dan juga korban. Kang, misi Kang. Dinda dari Menyingkap Tabir, Kang. Kang, yang kemarin ketemu sama pelaku sama korban tuh, Akang? Iya. Boleh Kang perkenalkan dulu, Kang? Saya Diki. Diki? Ya, dari. Kang Diki, boleh diceritain nggak Kang? Pada saat hari kejadian, Kang, itu pelaku datang sama korban tuh gimana ceritanya ngumpul di sini? Pelaku korban dulu datang ke sini nanyain alamat gitu. Terus masuk ke dalam ngopi sambil neduh gitu. Akang pada hari itu lagi ngapain, Kang? Lagi mainin HP, jadi nggak terlalu melihat gitu. Kira-kira mereka datang kumpul di sini tuh jam berapa, Kang? Jam 5:30 lah. Pas mereka pergi, Kang, itu jam berapa? Terus pas balik laginya gimana ceritanya? Jam 6-an, jam 6 korban pergi, tapi balik lagi ke sini jam 10, nggak tahu jam 11. Mereka keluar bertiga, ditanya sama saya mau kemana, katanya mau main, nggak tahu main kemana mananya. Kang, pas udah selesai hari waktu ketemu nih, Kang, itu gelagat pelaku gimana di tempat kerja? Nggak tahu, jadi biasa aja, nggak nunjukin hal-hal yang beda, biasa aja, kayak seperti biasanya. Setelah itu, tim Menyingkap Tabir juga berkesempatan bertemu istri korban, Sandra Desriani. Sandra kemudian menuturkan awal mula sang suami pergi meninggalkan rumah. Memang biasanya kalau pergi narik itu antara jam 11 ke sana gitu. Waktu terakhir mah jam 1 siang gitu. Narik dulu, dia dapat orderan, udah kayak gitu. Di jam 2:30 dia pulang karena memang waktunya jemput anak sekolah gitu. Udah gitu mampir dulu lah sebentar ke rumah jam 2:30. Terus izin lagi katanya, aku mau ngojek lagi ya, katanya gitu. Iya, kata aku gitu kan. Sandra juga menceritakan saat dirinya sudah tak bisa lagi berkomunikasi dengan suaminya. Sampai akhirnya ia mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Setiap hari itu jam 10, jam 11 gitu malam. Ya paling cepet jam 9 udah pulang gitu. Jam 4 saya mau sholat, jam 4 saya WA masih checklist 2 gitu. Waktu di jam 5 mau saya chat lagi udah checklist 1, terus nggak ada foto profil WA-nya gitu. Tahu-tahu saya dikabarin bahwa dengan identitas suami saya itu di ruangan forensik. Saat ditanya soal suaminya lah yang memiliki ide untuk melakukan pembegalan, wanita beranak 1 ini pun membantahnya. Kalau menurut saya sih buat ngajak ngebegal nggak mungkin gitu ya gitu. Kalaupun mau niat ngebegal kenapa nggak dari dulu gitu kan. Mungkin udah jadi DPO-an polisi gitu kan. Cuman enggak gitu. Kalaupun mau ngebegal paling ya dia pulang-pulang bawa uang banyak. Apa enggak pernah kayak gitu. Dia bawa uang juga sedapatnya gitu. Nggak mungkin sih kalau kata saya ya. Sandra juga mengungkap jika suaminya itu merupakan pria yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Sosoknya luar biasa sih, kerja keras gitu, tanggung jawab. Saya pun kaget ya dengan nggak adanya sekarang sosok suami. Anak saya gimana gitu, saya gimana gitu. Kini Sandra harus membesarkan anak sematawayangnya seorang diri. Ia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Mudah-mudahan gitu kan hukumannya yang seadil-adilnya sesuai proses hukum gitu kan. Mudah-mudahan si pelaku ini dapat balasan yang setimpal karena yang dihilangkan itu nyawa gitu, bukan sekedar nyawa, dengan sangat kejinya gitu, dengan senjata tajam di hampir seluruh bagian tubuh yang saya nggak bisa terima gitu. Kenapa harus sampai seperti itu?